Awali harimu dengan membaca di harianexpress.com dan nikmati beberapa informasi-informasi yang terupdate dan terbaru. Silakan masuk ke harianexpress.com. Oke, siapa yang tidak tahu dengan emas? Ya, emas merupakan bahan yang sangat berharga atau kita sebut juga dengan logam mulia. Sebelum berbentuk batangan, emas ini sebenarnya awalnya tentu saja pada tahap biji emas murni ini dilakukan proses percetakan. Ya, biji emas murni akan dilelehkan kembali dan dicetak menjadi batangan kotak tipis atau tebal maupun jenis bentuk yang lainnya seperti koin. Misalnya jika dibentuk batangan akan dibentuk dengan ukuran berat mulai dari 1 gram hingga 5 kilogram. Setelah itu emas batangan pun siap dipasarkan. Jadi tidak langsung toh. Dan tentu aja kalau sebelum menjadi batangan seperti saya jelaskan sebelumnya, pasti ada dong pembuatan biji. Ya, biji ini berasal dari pasir ya. Selanjutnya emas yang berbentuk pasir maksudnya sebut akan dilelehkan dan dimasukkan ke dalam larutan kimia kembali. Setelah itu baru akan disaring sehingga akan menghasilkan biji emas murni. Iya, biji emas murni ini merupakan hasil dari proses pemurnian. Nah, lalu gimana sih kalau mau berbentuk pasir itu? Yap, oke. Proses pembuatan pasir itu atau emas yang berbentuk cornflake tersebut kemudian dicuci menggunakan cairan yang bernama aqua regia. Setelah dicuci menggunakan aqua regia, emas yang berbentuk cornflake ini nantinya akan larut dan menjadi cairan mirip minyak. Kemudian akan terus diproses sampai menjadi pasir emas. Bentuk pasir emas ini yang merupakan jenis emas dengan kadar paling murni. Nah, ini yang nanti bakal diolah menjadi biji ya. Nah, terus pasir ini dari apa? Pasir emas ini atau yang disebut dengan cornflake itu berasal dari emas batangan yang berasal dari metode pencairan pertama yang dipanaskan kembali dan dimasukkan ke dalam cairan klorin. Nah, dari hasil metode pencairan kedua ini akan menghasilkan jenis emas dengan bentuk seperti cornflake atau bisa kita sebut pasir tadi. Nah, terus proses awalnya gimana? Nah, itu pada awalnya itu kita perasaan emas ini dipanaskan dalam tempat khusus sampai batas temperatur 1400 derajat Celcius. Setelah meleleh dan berbentuk cairan emas pekat, kemudian bisa dicetak menjadi bentuk emas batangan. Nah, ini yang kemudian baru diolah menjadi cornflake. Tapi sebelum itu, ternyata emas yang tadi dilelehkan itu rupanya sebelumnya juga masih disortir lagi atau dibersihkan. Ya, bongkahan emas yang dihasilkan dari tambang harus dicuci dengan menggunakan cairan kimia tertentu tujuannya untuk meluruhkan jenis logam lain, sehingga hanya tersisa konsentrat emas murninya saja dengan kadar mencapai 99,99%. Pencucian emas dilakukan dengan 2 larutan kimia. Larutan kimia yang pertama berfungsi memisahkan logam utama dan besi yang bercampur pada bongkahan emas. Sedangkan larutan kimia yang kedua berfungsi memisahkan perak atau silver yang tercampur pada emas tersebut hingga akhirnya menghasilkan jenis bongkahan emas murni. Dan tentu saja itu bukan suatu proses yang paling awal. Yang paling awal itu yaitu penyiapan bahan bakunya, biji kecil atau bongkahan emas dengan kadar kemurnian 90% dari hasil tambang. Dari bahan baku yang pertama, bahan baku yang kedua berasal dari perhiasan-perhiasan yang sudah cacat, rusak karena patah atau tidak digunakan lagi atau memiliki kadar kemurnian 37%. Tapi kebanyakan sih memang dari tambang. Ya inilah yang emas-emas yang masih dipegang oleh tukang ya. Ternyata perjalanannya panjang sekali ya kan. Kok bisa penjelasannya kok mundur ya? Dimulai dari emas batangan sampai ke penambangan ya. Kenapa tak sebaliknya? Nah, di sini kita biar tahu kalau proses pembuatan emas itu tidak serta-merta langsung jadi seperti itu, tapi melalui perjalanan yang panjang dan butuh banyak orang.
Itulah alasannya kenapa harganya mahal.